Japri, Japri, Jap, 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 Jap. Jeffryin aja, Jeffryin aja. Halo sahabat TV, selamat datang di Japri TV. Jawaban pertanyaan dari sahabat TV. Yuk kita mulai ya. Pertanyaannya banyak sebetulnya, banyak sekali sehingga saya nggak bisa jawab satu persatu. Jadi sekarang kita borong nih jawabannya. Kita cicil deh, supaya nggak ada lagi komentar yang nggak dijawab-jawab pertanyaan aku. Males nanya. Nggak, nanya aja, nanti pasti dijawab pada waktunya ya. Oke. Jadi kalau pasien TB sudah sembuh, cepat ngelamar kerjaan, nggak apa-apa po, nggak masalah. Mudah-mudahan Anda diterima. Kalaupun nanti di MCU-nya, syukur-syukur sih parunya bersih ya. Tapi kalaupun ada gejala sisa seperti ada garis putih, yaitu kita sebut fibrosis, atau ada pengapuran atau kalsifikasi, biasanya sih dari pihak HRD-nya akan konsulkan ke dokter yang terkait, bisa dokter penyakit dalam atau dokter paru. Nah, nanti kami berdasarkan riwayat Anda akan menulis surat menjelaskan bahwa pasien ini memang pernah TB, sudah menjalani pengobatan sampai selesai dan sudah dikatakan sembuh. Terkait dengan lesi yang ditemukan di fototorak atau di ronsen berupa fibrosis atau kalsifikasi, itu adalah hanya menunjukkan bekas TB. Sementara yang bersangkutan atau pasien ini sudah bukan TB lagi sehingga tidak menular dan fit untuk bekerja. Mudah-mudahan Anda ronsennya bersih ya, jadi nggak akan harus dikonsulkan ke dokter paru atau dokter penyakit dalam. Saya doakan Anda diterima bekerja. Bila Anda pasien TB, apakah itu TB pleura atau TB paru, dan sudah menjalani pengobatan 3 bulan, artinya sudah fase lanjutan, obatnya sudah sedikit, dan sudah tidak ada juga mual muntah. Kalau mau hamil sih boleh-boleh saja, tidak ada halangan, tidak ada larangan juga, silahkan. Ya, yang saya mungkin anjurkan sih pada orang-orang yang ingin hamil tapi baru memulai pengobatan. Kenapa? Karena kalau pengobatan baru itu kadang-kadang ada efeknya mual, bahkan muntah. Nah, kalau juga Anda hamil bersama dengan baru minum obat, biasanya mual muntahnya akan lebih hebat. Jadi kalau sudah 3 bulan atau sudah lebih dari 2 bulan mau hamil sih oke-oke aja, nggak masalah. Semoga segera hamil dan mendapat anak yang soleh dan solehah ya. Ya, jadi kepada para peserta MCU, biasanya kalau ada kelainan di suatu organ itu biasanya dikonsulkan kepada bidang ilmu yang terkait. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa pada ronsen toraknya ditemukan lesi yang sesuai dengan TB, biasanya harus ditelusuri itu ya ke dokter paru atau ke dokter penyakit dalam, apakah lesi yang ada di fototorak itu boleh dipakai sebagai acuan untuk selanjutnya memeriksa dahak. Nah, Anda tadi yang bertanya kan dahaknya negatif. Ini untuk pemberian pengobatan harusnya sih dari dokter yang menentukan apakah perlu pengobatan atau tidak. Jadi kalau dari saya, orang-orang yang dengan MCU atau medical check up-nya ternyata ditemukan lesi TB pada parunya, kita lihat dulu lesinya ini apakah hanya fibrosis. Kalau fibrosis atau kalsifikasi, itu tandanya bahwa pernah TB sebelumnya, mungkin pernah pengobatan tapi nggak ngerti, mungkin waktu kecil, waktu muda, kalau itu obat TB ya, atau mungkin juga memang nggak pernah diobatin tapi karena kelainannya hanya sedikit saja, sembuh sendiri karena perlawanan dari sistem imunitas tubuh, tetapi meninggalkan bekas berupa sikatrik atau fibrosis atau kalsifikasi di paru yang akan terlihat di fototorak. Tapi memang untuk memastikan akan diperiksa dahaknya. Apabila dahaknya negatif, tidak ada gejala sama sekali, dan mungkin ada riwayat pengobatan TB sebelumnya, dan lesinya cuman atau kelainannya hanya fibrotik atau kalsifikasi, itu bekas TB, menurut saya tidak perlu diobati. Tapi kalau lesinya infiltrat, tidak ada fibrosis, infiltrat itu bercak-bercak di paru ya, terutama kalau di lapangan atas paru maupun kiri atau kanan, dan diperiksa dahak bisa jadi negatif, atau kalau positif pasti diobatin dong ya. Tapi kalau negatif tapi infiltrat sebagaimana tanda-tanda TB yang aktif tapi mungkin masih minimal sehingga tidak menimbulkan gejala, biasanya
dokter akan mengobatinya sebagai TB dan diagnosisnya dianggap sebagai TB klinis. Jadi TB yang didasarkan atas temuan-temuan klinis. Begitu ya. Bagi yang kasus tadi sudah pengobatan 9 bulan TB kelenjar, harusnya sih sebentar lagi akan sembuh itu ya, tergantung dari apakah kelenjarnya sudah hilang atau sudah sangat-sangat mengecil, minimal sekali, biasanya udah hampir sembuh. Dan kemudian gatal tenggorokan, nah ini nggak ada hubungannya dengan TB kelenjar ya. Tapi kalau kemudian ada batuk yang terus-menerus, ditelusuri dulu, periksa ke dokter. Mungkin Anda ada gejala bronkitis akut atau hanya iritasi saluran nafas atau alergi, atau mungkin juga dicari ke arah pneumonia atau di foto ronsen. Ya, jadi dipastikan dulu ya apakah penyakitnya ini disebabkan oleh kuman atau hal-hal yang lain. Ya, jadi kalau Anda sudah sembuh, pengobatan sudah selesai, Anda memang wajib untuk memelihara kesehatannya secara umum. Ya, kalau kesehatan secara umum terpelihara, mestinya juga parunya juga baik ya. Jadi jangan kembali merokok, hindari polusi udara, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, makannya teratur dengan nutrisi yang seimbang, sehingga imunitas tubuhnya terjaga. Dengan demikian diharapkan kalau ada kuman atau apapun itu akan bisa diatasi oleh sistem imun tubuh kita. Jadi Anda tidak sakit lagi. Jadi terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Anda bisa. Ya, jadi obat TB itu memang dua macam. Ada yang obat yang satu kaplet itu kombinasi dari 4 obat atau 2 obat. Ya, tapi ada juga obat-obat lepasan yang bukan kombinasi obat, jadi satu persatu ada INH atau isoniazid, ada rifampicin, etambutol, dan pyrazinamide yang memang bentuknya tidak berupa kaplet merah seperti obat yang kombinasi. Ingat ya, obat kombinasi itu ada yang memang yang generik atau ada yang disediakan oleh pemerintah, tapi ada juga yang paten yang berbayar atau dibeli di apotek. Yang manapun obatnya, apakah obat yang merah, obat yang gratis, atau obat yang berbayar, selagi Anda minum obatnya teratur sesuai dosis yang diharapkan, sama-sama bisa sembuh. Jadi bukan berarti obat gratis nggak sembuh ya, lalu obat berbeli sembuh. Enggak, sama aja, sama-sama bisa menyembuhkan.